Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di malam yang sunyi ini, saat sebagian orang terlelap dalam tidurnya, ada kisah kelam yang tak pernah berani diceritakan dengan suara keras. Sebuah kisah tentang keputusasaan, tentang jalan pintas menuju kekayaan, dan tentang harga mahal yang harus dibayar dengan nyawa orang-orang terdekat. Malam ini, kita akan menyusuri cerita ritual terlarang di Gunung Kemukus tentang seorang perempuan bernama Maya yang rela menukar hidupnya demi harta, tanpa sadar bahwa perjanjian dengan yang tak kasat mata tak pernah memberi jalan kembali. Siapkan hati dan pikiran kalian. Jangan menonton sendirian jika merasa takut, karena kisah ini bukan sekadar cerita, melainkan peringatan tentang keserakahan dan kutukan yang mengintai di balik kekayaan instan. Selamat datang di cerita malam ini. Mari kita mulai. Maya tidak pernah membayangkan hidupnya akan berujung pada persimpangan gelap yang tak pernah diceritakan dalam doa-doa ibunya. Ia lahir dan besar di sebuah desa kecil di pinggiran Sragen, tempat orang-orang percaya bahwa rezeki sudah digariskan dan kemiskinan harus diterima dengan sabar. Namun bagi Maya, kesabaran telah lama berubah menjadi beban yang menekan dada. Siang dan malam, rumahnya berdinding anyaman bambu yang mulai lapuk. Setiap hujan turun, air merembes masuk, menggenangi lantai tanah yang dingin dan berbau lembab. Di sudut rumah, ibunya terbaring lemah, batuk tak kunjung sembuh. Sementara ayahnya hanya bisa duduk termenung, tubuhnya semakin renta dan tak lagi sanggup bekerja di sawah orang. Sejak beberapa bulan terakhir, biaya berobat menjadi hutang yang terus bertambah, seperti lubang yang tak pernah bisa ditimbun. Suami Maya, Raka, dulunya lelaki yang penuh harapan. Ia pernah berjanji akan membawa Maya keluar dari kemiskinan. Namun, kenyataan tak seindah kata-kata. Usahanya bangkrut, pekerjaannya tak menentu, dan perlahan ia terjerat hutang pada rentenir desa. Setiap malam, Raka pulang dengan wajah kusut dan mata kosong, sementara Maya hanya bisa menyuguhkan nasi dengan lauk seadanya. Malam-malam di rumah itu selalu sunyi, tapi sunyi yang menyakitkan. Maya sering terjaga, mendengarkan suara napas orang tuanya yang tersengal, diselingi helaan napas berat suaminya. Dalam keheningan itu, pikirannya dipenuhi satu pertanyaan yang sama. Sampai kapan semua ini harus ditanggung? Desa tempat Maya tinggal bukan desa asing bagi cerita-cerita mistis. Di pos ronda, para lelaki tua kerap berbisik tentang orang-orang yang mendadak kaya, tentang sawah yang tiba-tiba meluas, tentang rumah baru yang berdiri tanpa asal-usul jelas. Setiap kali nama Gunung Kemukus disebut, suara mereka merendah, seolah takut didengar sesuatu yang tak kasat mata. Awalnya Maya menutup telinga. Ia masih percaya bahwa kerja keras dan doa akan cukup. Namun keyakinan itu mulai rapuh ketika suatu sore ia melihat Sulastri, perempuan yang dulu lebih miskin darinya, kini turun dari mobil mewah. Perhiasan emas melingkar di leher dan tangannya, senyumnya dingin, dan matanya menyimpan sesuatu yang sulit dijelaskan. Warga hanya saling pandang, lalu kembali berbisik. Dulu dia sering ke Kemukus, kata seseorang pelan. Kata-kata itu menancap di kepala Maya seperti paku. Malamnya, saat ia duduk sendirian di dapur, pikirannya kembali ke wajah Sulastri. Kaya, berubah, selamat dari kemiskinan. Harga yang dibayar tak pernah diucapkan, tapi selalu terasa menggantung di udara. Hari demi hari, kondisi orang tua Maya semakin memburuk. Ibunya menangis menahan sakit. Ayahnya hanya bisa memalingkan wajah agar tak terlihat lemah. Sementara itu, rentenir mulai datang ke rumah, mengetuk pintu dengan kasar, menuntut pembayaran. Raka mulai berubah pemarah, kadang membanting barang, kadang hanya diam berjam-jam seperti orang kehilangan arah. Di titik itulah, Maya mulai merasa terpojok. Doa-doanya tak lagi terasa sampai. Setiap kali ia menengadah, yang ia rasakan hanya kehampaan. Dalam keputusasaan, bisikan tentang Gunung Kemukus kembali datang. Kali ini lebih jelas, lebih dekat, seolah memanggil namanya. Ia mulai bertanya dengan hati-hati kepada orang-orang yang dianggap tahu. Tak ada yang memberi jawaban terang. Semua hanya isyarat, senyum samar, dan kalimat setengah. Kalau sudah terdesak, manusia bisa melakukan apa saja. Ada pula yang memperingatkan, rezeki dari sana tidak gratis. Maya mengerti maksudnya. Tidak ada jalan pintas tanpa harga. Tapi apa arti harga jika dibandingkan dengan penderitaan yang sudah ia jalani? Setiap malam ia menimbang-nimbang antara takut dan harap, antara rasa bersalah
dan keinginan untuk menyelamatkan keluarganya. Suatu malam, ketika ibunya merintih kesakitan dan Raka duduk dengan kepala tertunduk, Maya merasa sesuatu di dalam dirinya runtuh. Ia sadar bahwa jika ia tidak melakukan apa-apa, semua akan hancur perlahan. Dalam hatinya muncul tekad yang bercampur ngeri. Ia akan mencari kebenaran tentang Gunung Kemukus, apapun risikonya. Di luar Rama, angin malam berhembus dingin, membawa bau tanah basah dan suara serangga yang bersahutan. Maya menatap kegelapan, seolah di sanalah jawabannya menunggu. Ia belum tahu bahwa langkah kecil yang mulai tumbuh di hatinya malam itu akan menyeretnya ke dalam perjanjian yang tak bisa dibatalkan, perjanjian yang akan menuntut lebih dari sekadar keberanian. Dan sejak malam itu, hidup Maya tak lagi berjalan di jalur yang sama. Tekad yang tumbuh di hati Maya tidak serta-merta berubah menjadi langkah. Selama beberapa hari setelah malam itu, ia masih bergulat dengan pikirannya sendiri. Setiap kali menatap wajah orang tuanya yang semakin pucat, atau melihat Raka duduk diam menatap lantai, niat itu kembali menguat. Namun setiap kali ia mengingat cerita-cerita yang beredar, tubuhnya gemetar oleh rasa takut yang tak terucap. Gunung Kemukus bukan sekadar tempat. Nama itu diucapkan dengan nada yang berbeda, seolah memiliki nyawa sendiri. Orang-orang desa percaya gunung itu tidak memanggil sembarang orang, hanya mereka yang benar-benar terdesak, yang sudah kehilangan jalan pulang, yang akhirnya diterima oleh jalannya. Maya memulai pencariannya dengan diam-diam. Ia tak berani bertanya terang-terangan. Di pasar Paji, sambil memilih sayur, ia menyimak percakapan para perempuan. Di tepi sungai, saat mencuci pakaian, ia mendengar cerita-cerita yang disamarkan menjadi lelucon. Semua orang tahu, tapi tak ada yang berani bicara jelas. Seolah ada kesepakatan tak tertulis untuk membiarkan rahasia itu tetap setengah gelap. Suatu sore, Maya memberanikan diri menemui Pak Wiryo, lelaki tua yang dikenal sebagai orang pintar di desanya. Rumahnya terletak di ujung kampung, dikelilingi pohon bambu yang berderit setiap kali angin berhembus. Saat Maya menyampaikan maksudnya dengan suara bergetar, Pak Wiryo menatapnya lama, seolah menimbang berat jiwanya. Kemukus bukan tempat minta, katanya pelan. Itu tempat perjanjian. Kata itu membuat dada Maya sesak. Ia bertanya apa maksudnya. Namun Pak Wiryo hanya menggeleng. Ia memperingatkan bahwa apapun yang didapat dari sana akan selalu menuntut balasan. Balasan yang tidak selalu datang di awal, tapi pasti datang di akhir. Maya pulang dengan kepala penuh dan hati yang semakin gundah. Beberapa hari kemudian, ia bertemu Sulastri di pasar. Perempuan itu kini jarang menyapa siapapun. Namun tak kenapa, hari itu Sulastri menatap Maya lebih lama dari biasanya. Dalam tatapan itu, Maya merasakan sesuatu yang dingin dan berat, seolah Sulastri tahu apa yang sedang ia pikirkan. Kalau niatmu sudah bulat, kata Sulastri lirih, sebelum berlalu, jangan setengah-setengah. Tak ada penjelasan, tapi kalimat itu cukup untuk membuat Maya tak bisa tidur semalaman. Pagi harinya, ia memutuskan pergi. Ia berkata pada Raka bahwa ia hendak mengunjungi kerabat jauh untuk mencari bantuan. Kebohongan itu terasa pahit, namun Maya tak melihat pilihan lain. Perjalanan menuju Gunung Kemukus memakan waktu berjam-jam. Jalanan semakin sepi, rumah-rumah berganti hutan, dan udara terasa berbeda, lebih berat, lebih pengap. Maya melihat orang-orang asing dengan tujuan yang sama. Wajah-wajah mereka muram, langkahnya tergesa namun ragu, seolah ditarik oleh sesuatu yang tak terlihat. Menjelang malam, Maya tiba di kaki gunung. Lampu-lampu redup menyala di beberapa sudut, memperlihatkan warung kecil dan orang-orang yang berlalu lalang tanpa banyak bicara. Tidak ada suasana ziarah yang khusyuk seperti yang ia bayangkan. Yang ada hanyalah kegelisahan yang menggantung di udara. Di sanalah Maya bertemu seorang lelaki parubaya yang dipanggil orang sebagai juru kunci. Wajahnya biasa saja, bahkan tampak ramah. Namun sorot matanya membuat Maya merasa sedang dibaca hingga ke dalam hatinya. Lelaki itu tidak banyak bertanya. Ia hanya menanyakan satu hal. Apa yang Maya cari? Kekayaan, jawab Maya jujur, dengan suara hampir tak terdengar. Malam di Gunung Kemukus turun dengan cara yang berbeda. Bukan sekadar gelap, melainkan seperti tirai berat yang perlahan menutup dunia. Maya merasakan hawa dingin merayap dari telapak kaki ke tengkuknya. Saat ia mengikuti juru kunci menyusuri jalan setapak yang hanya diterangi lampu temaram. Setiap langkah terasa asing, seolah tanah di bawahnya bukan lagi bagian dari dunia yang ia kenal. Ia tidak sendirian.
Ada beberapa orang lain yang berjalan dengan jarak tertentu, tak saling menyapa, tak saling menatap. Wajah-wajah mereka tegang, menyimpan niat dan ketakutan masing-masing. Tak ada suara selain langkah kaki, desir angin, dan doa-doa lirih yang tak jelas arahnya. Juru kunci berhenti di sebuah tempat yang nyaris tak tampak istimewa, sebidang tanah lapang kecil di antara pepohonan. Namun begitu Maya melangkah masuk, dadanya terasa sesak. Udara di sana lebih berat, seolah penuh oleh sesuatu yang tak terlihat. Aroma kemenyan samar bercampur bau tanah basah, menimbulkan rasa mual yang ditahannya dalam-dalam. Tanpa banyak kata, juru kunci mulai mengatur tata cara. Ia menyebut hari, menyebut waktu, menyebut aturan yang harus dipatuhi. Tidak boleh bertanya, tidak boleh menolak, tidak boleh ragu. Maya mengangguk, meski jantungnya berdegup kencang hingga telinganya berdenging. Saat ritual dimulai, Maya diminta memejamkan mata. Ia mengikuti, meski rasa takut membuat tubuhnya gemetar. Suara juru kunci berubah, seperti bukan lagi suara manusia yang ia dengar sebelumnya. Ada tekanan dalam setiap kalimat, membuat Maya merasa seolah sedang diseret ke dalam sesuatu yang tak bisa ia pahami sepenuhnya. Dalam kegelapan matanya yang terpejam, bayangan-bayangan muncul. Wajah orang tuanya, wajah Raka, rumahnya yang reot, hutang yang menumpuk. Semua bercampur menjadi satu, menekan batinnya hingga air mata mengalir tanpa ia sadari. Ia ingin berteriak, ingin menghentikan semuanya, tapi lidahnya terasa keluh. Saat ia membuka mata, ritual telah beralih ke tahap berikutnya. Maya merasa seperti sedang menjalani sesuatu yang bukan sepenuhnya miliknya. Tubuhnya mengikuti aturan, pikirannya terembang-ambing antara sadar dan tidak. Ia tahu bahwa malam itu adalah bentuk awal dari perjanjian sebuah pengorbanan diri yang tak bisa dijelaskan. Dengan kata-kata biasa, waktu terasa berjalan aneh, terlalu cepat sekaligus terlalu lama. Ketika semuanya selesai, Maya terduduk lemas, tubuhnya dingin dan kepalanya pening. Juru kunci hanya menatapnya singkat, lalu berkata bahwa perjanjian telah dimulai. Hasilnya tidak akan langsung terlihat, tapi tanda-tandanya akan datang. Maya turun dari gunung menjelang dini hari. Langkahnya gontai, pikirannya kosong. Ia merasa seperti meninggalkan sebagian dari dirinya di sana, entah apa dan entah di mana. Saat sampai di rumah, orang tuanya masih terlelap. Raka tidur dengan wajah letih. Maya memandangi mereka lama, dengan perasaan yang tak bisa ia namai. Hari-hari setelah malam itu terasa ganjil. Maya sering terbangun dengan keringat dingin. Dadanya sesak seolah baru berlari jauh. Ia mulai mendengar suara-suara samar saat malam tiba, seperti bisikan yang memanggil namanya dari kejauhan. Namun di balik semua keganjilan itu, sesuatu juga mulai berubah. Raka mendapat pekerjaan tak terduga. Uang pertama datang. Jumlahnya kecil, tapi cukup untuk membeli obat ibunya. Maya merasa lega sekaligus takut. Ia tahu ini bukan kebetulan. Setiap lembar uang yang ia pegang terasa dingin di tangannya, seolah membawa jejak dari malam di gunung. Maya mulai menyadari bahwa apa yang ia lakukan bukan sekadar ritual satu kali. Juru kunci datang dalam mimpinya, mengingatkan tentang kewajiban yang harus dipenuhi pada waktu-waktu tertentu. Tidak ada jalan mundur, tidak ada alasan. Di hadapan cermin, Maya menatap wajahnya sendiri. Tidak ada perubahan yang tampak, namun di matanya ada sesuatu yang berbeda, sebuah bayangan tipis, seperti rahasia yang tak bisa dihapus. Malam pertama itu telah menandai dirinya. Ia kini terikat pada Gunung Kemukus, pada perjanjian yang belum sepenuhnya ia pahami, dan pada harga yang suatu hari pasti akan diminta. Dan jauh di dalam hatinya, Maya tahu ini baru permulaan. Juru kunci mengangguk pelan, seolah jawaban itu sudah ia duga. Ia menjelaskan bahwa apa yang diminta Maya tidak datang tanpa ikatan. Ada tata cara, ada waktu, dan ada kewajiban yang harus dijalani tanpa ragu. Tidak boleh ada penyesalan di tengah jalan. Tidak boleh ada cerita pada siapapun. Maya mendengarkan dengan tubuh menegang. Setiap kalimat terasa seperti simpul yang mengikatnya semakin kuat. Ia ingin mundur, tapi bayangan keluarganya kembali muncul, menutup semua jalan keluar. Kalau kau melangkah, kata juru kunci itu di akhir percakapan, kau tidak akan pernah benar-benar pulang seperti semula. Melamit, Maya berdiri di lereng Gunung Kemukus, menatap jalan setapak yang menghilang dalam gelap. Angin berhembus membawa aroma tanah dan kemenyan. Di dadanya, rasa takut dan harapan bercampur menjadi satu. Ia sadar
langkah berikutnya bukan lagi sekadar kunjungan. Itu adalah awal dari perjanjian yang akan mengubah hidupnya selamanya. Dan dengan hati yang bergetar, Maya melangkah maju, meninggalkan keraguan di belakangnya. Perubahan itu datang perlahan, nyaris tak terasa, seperti air yang merembes dari tanah sebelum akhirnya mengalir deras. Pada awalnya, Maya mencoba meyakinkan dirinya bahwa semua yang terjadi hanyalah kebetulan. Raka mendapatkan pekerjaan tetap di sebuah proyek bangunan milik orang kota. Upahnya tidak besar, tapi rutin. Untuk pertama kalinya, setelah sekian lama, dapur mereka kembali mengepul tanpa harus menghitung butir beras. Tak lama kemudian, seorang tetangga lama datang menawarkan kerjasama kecil jualan kebutuhan pokok dengan sistem titip. Modalnya entah dari mana, tapi uang itu ada di tangan Maya. Ia menggunakannya dengan ragu, setengah berharap semuanya akan gagal, agar ia bisa berkata pada dirinya sendiri bahwa ritual itu tak ada artinya. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Dagangan laku, uang kembali dengan jumlah lebih besar. Setiap keberhasilan kecil selalu diiringi rasa lega yang bercampur cemas. Maya mulai menghitung uang lebih sering, bukan karena tamak, melainkan karena takut. Takut semua itu lenyap tiba-tiba. Takut ada sesuatu yang sedang mengamati dari kejauhan, mencatat setiap rupiah yang ia terima. Rumah mereka perlahan berubah. Dinding bambu diganti papan, atap bocor ditambal, lantai tanah mulai ditutup semen tipis. Orang tua Maya terlihat sedikit lebih segar. Ibunya bisa tidur lebih nyenyak setelah rutin minum obat. Ayahnya tak lagi terlalu sering mengeluh nyeri. Setiap melihat perubahan itu, hati Maya terenyuh. Ia ingin percaya bahwa semua pengorbanannya sepadan. Namun bersamaan dengan itu, hal-hal ganjil mulai muncul. Ibunya kerap mengigau saat tidur, menyebut nama Maya sambil menangis. Ayahnya beberapa kali terbangun dini hari, menatap sudut rumah dengan wajah pucat, mengaku melihat bayangan yang berdiri diam. Maya menenangkan mereka, meski sebenarnya dadanya sendiri bergetar. Di desa, orang-orang mulai memperhatikan. Ada tatapan iri, ada pula tatapan curiga. Beberapa orang berbisik ketika Maya lewat, sama seperti bisikan yang dulu ia dengar tentang Sulastri. Sekarang, nama Maya mulai disebut dengan nada yang sama. Ia pura-pura tak peduli, tapi setiap bisikan terasa seperti pengingat bahwa jalan yang ia pilih bukan jalan biasa. Malam-malam Maya semakin gelisah. Ia sering terbangun dengan perasaan seperti dipanggil. Dalam mimpinya, ia kembali ke Gunung Kemukus. Berdiri di jalan setapak yang sama, ditemani suara langkah yang tak pernah terlihat wujudnya. Kadang ia terbangun dengan tubuh dingin dan lemas, seolah baru saja kehilangan tenaga. Raka mulai menyadari perubahan pada istrinya. Maya lebih pendiam, lebih sering melamun. Saat ditanya, Maya hanya tersenyum dan berkata lelah. Ia tak berani berbagi rahasia itu. Ada ketakutan tak masuk akal bahwa jika ia mengucapkannya, semuanya akan runtuh. Suatu malam, saat menghitung uang hasil dagangan, Maya merasakan sesuatu yang aneh. Tangannya gemetar, dan untuk sesaat ia merasa uang itu berdenyut pelan, seolah hidup. Ia segera menutup mata dan menarik napas panjang, mencoba mengusir pikiran itu. Namun sejak saat itu, setiap lembar uang terasa seperti pengingat akan perjanjian yang telah ia buat. Juru kunci tak pernah muncul secara nyata, namun kematian tidak datang dengan teriakan. Ia datang pelan, nyaris sopan, seperti tamu yang sudah lama dijanjikan. Pagi itu, Maya terbangun oleh sunyi yang berbeda. Tidak ada batuk dari kamar ibunya. Tidak ada suara langkah ayahnya menuju dapur. Sunyi itu menekan dada Maya dengan firasat yang membuat kakinya lemas sebelum ia benar-benar membuka pintu kamar. Ibunya terbaring diam, wajahnya pucat namun tenang, seolah tertidur setelah kelelahan panjang. Saat Maya menyentuh tangannya, dingin menjalar hingga ke tulang. Ia memanggil, mengguncang perlahan, namun tidak ada jawaban. Jeritan yang keluar dari mulut Maya pecah di dalam rumah yang kini terasa asing. Ayahnya terduduk di sudut kamar, mematung, matanya kosong menatap tubuh istrinya. Berita kematian itu menyebar cepat. Tetangga berdatangan, doa dipanjatkan, tangis terdengar di mana-mana. Maya bergerak seperti bayangan, melakukan apa yang harus dilakukan tanpa benar-benar hadir. Di kepalanya, satu kalimat terus bergaung, tak mau pergi. Ini terlalu cepat. Ia teringat kata-kata juru kunci, teringat peringatan Pak Wiryu, dan jantungnya berdegup dengan rasa bersalah yang menyesakkan. Pemakaman berlangsung sederhana. Tanah merah menutup tubuh ibunya, dan saat itu Maya merasakan sesuatu di dalam dirinya
ikut terkubur. Ia menunduk. Air mata jatuh tanpa suara. Di antara isak tangis pelayat, Maya merasakan hembusan angin dingin yang familiar, membawa aroma samar kemenyan. Ia menoleh, namun tak ada siapapun di belakangnya. Malam setelah pemakaman, Maya tidak bisa tidur. Rumah terasa lebih besar, lebih kosong. Ayahnya duduk termenung, tak banyak bicara. Raka berusaha menguatkan, namun kata-katanya terasa jauh. Saat malam semakin larut, Maya mendengar bisikan yang pernah ia dengar sebelumnya lebih jelas, lebih dekat. Bukan suara dari luar, melainkan dari dalam kepalanya. Dalam mimpinya, ia kembali berada di Gunung Kemukus. Juru kunci berdiri di hadapannya, wajahnya tak lagi ramah. "Satu telah diterima," katanya singkat. Maya terbangun dengan napas tersengal dan tubuh berkeringat dingin. Ia tahu, tanpa perlu dijelaskan, apa arti kata-kata itu. Keesokan harinya, hal yang lebih ganjil terjadi. Seorang kerabat jauh datang membawa kabar tentang warisan kecil yang selama ini tak pernah disebut-sebut. Uang itu cukup besar untuk ukuran hidup Maya. Tak lama, usaha dagangannya mendapat pesanan besar dari luar desa. Uang datang bertubi-tubi, lebih cepat dari sebelumnya. Orang-orang mulai menyebut Maya sebagai orang beruntung, sebagai contoh bahwa nasib bisa berubah. Namun bagi Maya, setiap kabar baik terasa seperti paku yang ditancapkan ke dalam dadanya. Ia melihat ayahnya semakin sering melamun. Tubuhnya melemah drastis, seolah kehilangan semangat hidup. Maya ingin menghentikan semuanya, ingin menolak uang yang datang. Namun setiap kali ia berniat begitu, rasa takut mencekam, muncul tanpa sebab jelas. Seolah ada tangan tak terlihat yang menahan langkahnya. Juru kunci tidak pernah datang secara nyata, namun tanda-tandanya semakin sering. Maya menemukan sesajen kecil di sudut halaman. Ia mencium bau tanah basah dan kemenyan di malam mulam tertentu. Dalam keheningan, ia mulai mengerti bahwa kematian ibunya bukan akhir dari tuntutan, melainkan awal dari rangkaian yang lebih panjang. Suatu malam, Maya memberanikan diri berdoa dengan suara bergetar. Ia memohon ampun, memohon jalan keluar. Namun doa itu terasa hampa, seperti terhisap oleh kegelapan. Dalam keheningan setelahnya, ia menyadari kenyataan yang paling menakutkan. Perjanjian itu tidak peduli pada penyesalan. Maya duduk di samping ayahnya yang tertidur gelisah, menatap wajah tua yang kini terlihat rapuh. Rasa takut merambat perlahan. Bukan lagi tentang kemiskinan, melainkan tentang siapa yang akan diambil selanjutnya. Ia memegang dadanya, merasakan denyut jantung yang tak beraturan. Dan untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai, Maya benar-benar ingin berlari. Namun, ia tahu, jalan pulang sudah tertutup. Tumbal pertama telah diambil. Dan dari dalam sunyi rumahnya, Maya merasakan tatapan yang menunggu. Sabar, menagih kelanjutan dari perjanjian yang telah ia setujui sendiri. Hadirannya terasa. Terkadang Maya menemukan bunga layu di depan rumahnya, tanpa tahu siapa yang meletakkannya. Terkadang ia mencium aroma kemenyan di malam hari, meski tak ada siapapun di sekitarnya. Semua itu seperti isyarat halus bahwa ia belum lupa dan tidak dilupakan. Di tengah semua perubahan itu, kesehatan ibunya kembali menurun. Batuknya semakin sering, napasnya berat. Dokter berkata ada komplikasi yang sulit dijelaskan. Maya duduk di samping ranjang ibunya, memegang tangan yang semakin dingin. Dan untuk pertama kalinya sejak ritual itu, rasa takutnya mengalahkan rasa harap. Ia mulai bertanya dalam hati, apakah ini bagian dari balasan yang pernah diperingatkan? Pak Wiryo, apakah kekayaan yang mulai mengalir itu sedang menuntut sesuatu sebagai gantinya? Maya ingin berhenti, ingin kembali ke hidup sederhana yang penuh kekurangan tapi terasa bersih. Namun setiap kali pikiran itu muncul, bayangan Gunung Kemukus kembali hadir, mengingatkan bahwa perjanjian tidak mengenal kata selesai. Malam itu, Maya duduk sendirian di dapur, menatap tumpukan uang dan mendengarkan napas ibunya dari dalam kamar. Di antara rasa syukur dan ketakutan, ia mulai menyadari satu hal yang pahit. Kekayaan yang datang bukanlah hadiah, melainkan hutang. Dan hutang itu, cepat atau lambat, pasti akan ditagih. Sejak kematian ibunya, waktu terasa berjalan pincang bagi Maya. Hari-hari berlalu, namun setiap pagi, ia terbangun dengan perasaan bahwa malam belum benar-benar usai. Ayahnya semakin sering jatuh sakit, tubuhnya kurus, dan pandangannya kosong, seolah sebagian jiwanya ikut terkubur bersama istrinya. Maya merawatnya dengan hati yang terbelah antara kasih seorang anak dan ketakutan yang tak pernah ia ucapkan. Kekayaan terus mengalir, kini lebih deras dan tak masuk akal.
Usaha dagangannya berkembang pesat. Tawaran kerjasama datang dari orang-orang yang bahkan tak pernah ia kenal sebelumnya. Uang seolah menemukan jalannya sendiri ke tangannya. Rumah diperluas, perabot diganti, dan kebutuhan tak lagi menjadi soal. Namun, di balik semua itu, Maya merasa seperti hidup di rumah orang lain. Semua terasa asing, dingin, dan tak sepenuhnya miliknya. Isyarat dari Gunung Kemukus datang semakin jelas. Maya mulai menerima panggilan pada malam-malam tertentu bukan melalui kata, melainkan dorongan kuat yang membuatnya gelisah jika diabaikan. Tubuhnya terasa berat. Pikirannya dipenuhi bayangan jalan setapak yang menghilang di antara pepohonan. Ia tahu apa artinya. Kewajiban harus dipenuhi. Ia kembali ke gunung dengan langkah yang lebih pasrah daripada takut. Juru kunci menyambutnya tanpa senyum, menyebutkan aturan yang kini lebih ketat. Ada ritme yang harus diikuti, jumlah yang harus dipenuhi, dan kesetiaan yang tak boleh goyah. Semua disampaikan tanpa penjelasan, seolah Maya sudah seharusnya mengerti. Dan anehnya, sebagian dari dirinya memang mengerti atau dipaksa mengerti. Sepulang dari sana, Maya merasa semakin terlepas dari dirinya sendiri. Ia sering melamun, menatap kosong, seakan tubuhnya bergerak karena kebiasaan, bukan kehendak. Di cermin, ia melihat wajahnya mulai berubah. Bukan tua, bukan sakit, melainkan lelah dengan cara yang tak bisa disembunyikan. Matanya menyimpan bayangan yang tak pernah ada sebelumnya. Raka mulai curiga. Ia melihat Maya sering pergi malam-malam, pulang dengan wajah pucat dan tubuh lemah. Pertanyaan demi pertanyaan muncul. Awalnya lembut, lalu berubah menjadi desakan. Maya selalu menghindar, menjawab sekenanya, atau memilih diam. Setiap kebohongan terasa seperti lapisan baru yang menutup hatinya. Suatu malam, pertengkaran tak terelakkan. Raka menuntut kejujuran, menyebut perubahan Maya yang tak masuk akal, uang yang datang tanpa sebab jelas. Maya ingin berteriak, ingin menceritakan semuanya, namun lidahnya keluh. Ada rasa takut yang menahan kata-kata itu, rasa takut yang bukan sepenuhnya miliknya. Sejak malam itu, suasana rumah semakin tegang. Raka menjadi lebih waspada, lebih sering terjaga. Maya merasakan tatapan suaminya yang penuh kecurigaan, dan bersamaan dengan itu, tekanan dari perjanjian semakin kuat. Setiap kali ia mencoba menunda kewajiban, ayahnya jatuh sakit lebih parah. Usahanya nyaris terganggu, dan mimpi-mimpi buruk datang bertubi-tubi. Maya mulai menyadari bahwa ikatan ini tidak hanya menuntut kehadiran, tetapi juga pengorbanan batin. Ia harus melepaskan rasa bersalah agar bisa bertahan. Ia harus mematikan sebagian nuraninya agar bisa menjalani malam-malam yang ditentukan. Setiap kali ia kecurigaan Raka tumbuh seperti duri yang tak terlihat, menusuk pelan tapi pasti. Ia mulai mengikuti kebiasaan Maya, mencatat jam-jam kepergiannya, memperhatikan perubahan raut wajah istrinya setiap kali malam tertentu tiba. Raka bukan lelaki bodoh. Ia tahu ada sesuatu yang disembunyikan, sesuatu yang tak ingin dibagi karena terlalu gelap untuk diucapkan. Maya merasakannya. Setiap tatapan Raka kini seperti pertanyaan yang tak selesai. Ia semakin sering menghindar, memilih diam, memilih sibuk dengan hal-hal kecil agar tak perlu menjelaskan apapun. Namun diam justru memperlebar jarak di antara mereka. Rumah yang dulu sempit kini terasa seperti lorong panjang yang dingin. Suatu malam, Raka memutuskan berhenti bersabar. Ia menunggu Maya pulang, duduk di ruang tengah dengan wajah keras. Ketika Maya melangkah masuk, lelah dan pucat, pertengkaran pecah tanpa aba-aba. Kata-kata kasar terlontar, tuduhan demi tuduhan menghantam. Raka menyebut uang, menyebut perubahan, menyebut malam-malam yang tak masuk akal. Ia menuntut kebenaran. Ia ingin jujur, ingin memohon pengertian, namun bayangan juru kunci dan gunung terlarang menutup mulutnya. Ada rasa takut yang mengikat lidahnya lebih kuat dari rasa bersalah. Ia hanya menangis, menggeleng, memohon agar Raka berhenti bertanya. Pertengkaran itu tidak menghasilkan jawaban, hanya luka. Sejak malam itu, Raka menjadi lebih dingin. Ia mulai mengikuti Maya secara diam-diam. Pada suatu malam, Maya merasakan kehadiran lain di belakangnya. Saat ia melangkah menuju tempat yang sudah ia kenal, jantungnya berdegup kencang. Ia tahu, tanpa menoleh, siapa yang mengikutinya. Raka melihat lebih dari yang seharusnya. Ia tak memahami sepenuhnya apa yang terjadi, namun cukup untuk membuatnya yakin bahwa istrinya telah terjerat sesuatu yang berbahaya. Ketika Maya pulang, Raka menunggunya dengan amarah dan ketakutan yang bercampur.
Ia mengancam akan membuka semuanya, akan membawa Maya pergi jauh dari desa, menjauh dari apapun yang telah mengikatnya. Ancaman itu menggema di kepala Maya sepanjang malam. Ia tahu, dalam perjanjian tidak ada ruang untuk pembatalan, tidak ada jalan kabur. Setiap niat untuk berhenti selalu dibalas dengan isyarat yang mengerikan. Dan kini, ancaman datang dari orang yang paling dekat dengannya. Malam berikutnya, hujan turun deras. Raka pergi tanpa banyak bicara, meninggalkan rumah dengan wajah tegang. Maya menunggu dengan perasaan tak menentu antara harap dan takut. Waktu berlalu lambat. Hingga menjelang pagi, kabar itu datang. Raka ditemukan tak bernyawa di jalan sepi, tanpa tanda yang bisa dijelaskan dengan mudah. Dunia Maya runtuh seketika. Tangisnya pecah, lebih keras dari saat ibunya meninggal. Ia menolak menerima kenyataan, memeluk tubuh suaminya yang dingin, berharap semua ini hanya mimpi buruk. Namun di balik duka yang melumpuhkan, ada kesadaran yang menusuk. Ia tahu ini akan terjadi, dan pengetahuan itu membuat rasa bersalahnya nyaris tak tertahankan. Pemakaman Raka berlangsung cepat, penuh bisik-bisik. Warga menatap Maya dengan campuran iba dan curiga. Dua kematian dalam satu rumah, dalam waktu yang berdekatan, bukan kebetulan bagi mereka yang terbiasa membaca tanda. Maya menandok, menahan tatapan, menahan dunia. Setelah itu, kekayaan Maya mencapai puncaknya. Usahanya berkembang pesat, rumahnya semakin besar, namanya dikenal hingga luar desa. Namun semua itu terasa seperti ejekan. Setiap malam, Maya tidur sendirian, ditemani gema suara Raka yang tak pernah sempat ia selamatkan. Dalam keheningan rumah, Maya akhirnya mengerti. Perjanjian tidak peduli pada siapa yang ia cintai. Ia hanya peduli pada keseimbangan yang harus dibayar. Tumbal kedua telah diambil, dan meski harta melimpah mengelilinginya, Maya merasa lebih miskin dari sebelumnya. Miskin akan harapan, miskin akan masa depan. Di balik kesunyian itu, ia merasakan kehadiran yang menunggu. Sabar, tenang, seolah berkata bahwa masih ada satu hal lagi yang belum diserahkan. Dan Maya, dengan jiwa yang hampir habis, mulai menyadari siapa yang akan diminta selanjutnya. Ali dari gunung. Ia merasa semakin jauh dari kehidupan yang pernah ia kenal. Di tengah kelelahan itu, sebuah kesadaran pahit muncul. Perjanjian ini belum mencapai puncaknya. Apa yang telah ia jalani hanyalah tahap menuju tuntutan yang lebih besar. Juru kunci pernah berkata, tanpa emosi, bahwa keseimbangan harus dijaga. Dan keseimbangan, menurut perjanjian itu, selalu menuntut korban yang setara. Malam itu, Maya duduk sendirian di ruang tengah, mendengarkan napas ayahnya yang tersengal dari kamar. Raka tertidur dengan gelisah. Di luar, angin berhembus membawa bau tanah basah yang kini begitu ia kenal. Maya memejamkan mata, menahan air mata yang tak lagi mengalir. Ia tahu, cepat atau lambat, ikatan ini akan meminta sesuatu yang lebih dekat, lebih menyakitkan. Dan saat pikiran itu muncul, Maya merasakan dingin merayap di punggungnya, sebuah firasat bahwa perjanjian telah bersiap melangkah ke tahap berikutnya. Setelah kematian Raka, hidup Maya berjalan seperti bayangan yang terlepas dari tubuhnya. Ia bergerak, berbicara, dan mengambil keputusan. Namun semua itu terasa dilakukan oleh seseorang yang lain. Rumah besar yang kini ia tempati dipenuhi barang-barang mahal, tetapi udara di dalamnya dingin dan hampa. Setiap sudut menyimpan gema masa lalu yang tak bisa ia usir. Ayah Maya jatuh sakit semakin parah. Tubuh renta itu kian menyusut. Napasnya tersengal. Matanya sering menatap kosong ke arah yang sama, sudut kamar yang gelap, seolah ada sesuatu yang berdiri di sana. Maya merawatnya dengan penuh perhatian. Namun di balik setiap sentuhan, ada ketakutan yang berdenyut. Ia tahu, waktu ayahnya tidak lama lagi. Dan yang lebih mengerikan, ia tahu alasannya. Malam-malam Maya dipenuhi mimpi yang tak pernah selesai. Ia selalu kembali ke Gunung Kemukus, berjalan di jalan setapak yang kini terasa lebih sempit. Pepohonan merapat, bayangan memanjang, dan suara langkah mengikutinya dari belakang. Setiap kali ia menoleh, tak ada siapapun, namun rasa diawasi itu tak pernah hilang. Di ujung mimpi, ia selalu mendengar satu kalimat yang sama, diucapkan dengan nada datar. Keseimbangan belum lengkap. Tubuh Maya mulai menunjukkan tanda-tanda yang tak bisa ia abaikan. Rambutnya rontok lebih banyak dari biasanya, kulitnya pucat, dan matanya cekung, seolah kurang tidur bertahun-tahun. Ketika bercermin, ia kadang melihat bayangan yang bergerak terlambat, tidak mengikuti gerakannya sendiri. Ia menutup mata, mengira pikirannya lelah,
Namun bayangan itu kembali muncul di lain waktu. Juru kunci tak pernah lagi menampakkan diri secara nyata, tetapi kehadirannya terasa lebih kuat dari sebelumnya. Maya menemukan tanda-tanda kecil di sekitarnya, tanah basah di teras, meski tak hujan. Bunga layu yang muncul di ambang pintu, bau kemenyan yang datang tanpa sumber. Semua itu seperti pesan sunyi bahwa perjanjian telah mendekati akhirnya. Desa pun tak lagi ramah. Orang-orang menjaga jarak, menyapa seperlunya. Ada rasa takut yang mengendap di tatapan mereka. Bagi sebagian orang, Maya bukan lagi perempuan yang patut dikasihani, melainkan pertanda buruk yang sebaiknya dihindari. Maya memahami itu. Ia pun mulai menghindari keramaian, memilih mengurung diri bersama rasa bersalahnya. Suatu malam, ayahnya memanggil Maya dengan suara lirih. Dengan sisa tenaga, lelaki tua itu menggenggam tangan Maya erat-erat. "Apapun yang kamu lakukan," katanya terbata, "hentikan. Jangan biarkan semuanya mengambilmu." Air mata Maya jatuh membasahi tangan ayahnya. Ia ingin menjawab, ingin berjanji, namun kata-kata itu tak pernah keluar. Ia tahu, janji semacam itu sudah tak berguna. Beberapa hari kemudian, ayahnya meninggal dengan tenang. Tidak ada jeritan, tidak ada perlawanan. Maya duduk di samping ranjang hingga fajar menyingsing, menatap wajah ayahnya yang kini bebas dari rasa sakit. Kesedihannya datang terlambat, bercampur dengan kelegaan yang membuatnya merasa semakin bersalah. Dengan kepergian itu, ia tahu satu hal, ia benar-benar sendirian. Namun kematian ayahnya tidak membawa ketenangan. Justru sebaliknya, tekanan di dada Maya semakin berat. Mimpi-mimpi berubah menjadi penglihatan saat terjaga. Ia melihat bayangan berdiri di halaman, di balik tirai, di ujung koridor. Kadang bayangan itu menyerupai dirinya sendiri, pucat, kosong, dan menatap tanpa emosi. Maya mencoba melarikan diri. Ia pergi ke kota, menginap di hotel, berharap jarak akan memutus ikatan. Namun dimanapun ia berada, ia merasakan panggilan yang sama. Malam itu, di kamar asing, ia terbangun oleh aroma tanah basah dan suara langkah yang ia kenal. Ia malam itu datang tanpa tanda. Tidak ada mimpi, tidak ada bisikan yang memanggil. Hanya keheningan yang terasa terlalu rapi, seolah dunia sedang menahan napas. Maya bangun sebelum tengah malam, duduk di tepi ranjang, dan untuk pertama kalinya sejak lama, pikirannya jernih. Tidak ada ketakutan yang berteriak, tidak ada penyesalan yang meronta. Yang ada hanyalah kesadaran utuh bahwa perjalanan ini memang harus berakhir. Ia mengenakan pakaian sederhana, seperti ketika ia pertama kali datang ke gunung itu tanpa perhiasan, tanpa tanda kekayaan yang selama ini melekat padanya. Rumah besar itu ia tinggalkan dalam keadaan sunyi. Tak ada yang perlu dikunci, tak ada yang perlu dibawa. Semua yang berharga telah lama ditukar. Perjalanan menuju Gunung Kemukus terasa singkat. Jalan setapak yang dulu asing, kini terasa akrab, seolah telah menghafal langkahnya. Udara dingin menyentuh kulitnya, membawa bau tanah basah yang pernah ia benci, kini justru menenangkan. Maya berjalan sendiri, tanpa juru kunci, tanpa penuntun. Ia tahu kemana harus pergi. Di lapangan kecil, tempat semuanya bermula, Maya berhenti. Angin berputar pelan, pepohonan berdesir serempak, seperti menyambut. Dalam keheningan itu, kehadiran yang selama ini mengintai tak lagi bersembunyi. Bukan sosok yang jelas, bukan pula suara yang keras. Ia hadir sebagai tekanan di udara, sebagai rasa tahu yang tiba-tiba memenuhi dada. Maya tidak ada doa panjang, tidak ada permohonan. Ia hanya mengucapkan satu kalimat yang terasa paling jujur dari seluruh hidupnya, bahwa ia siap menutup perjanjian, siap membayar sisa hutang yang belum lunas. Waktu kehilangan maknanya. Maya merasakan dingin merambat perlahan, bukan menyakitkan, melainkan menenangkan. Kenangan berkelebat wajah ibunya yang lembut, ayahnya yang diam, Raka dengan harapan yang dulu mereka miliki. Untuk pertama kalinya, kenangan itu tidak menusuk. Ia menerimanya sebagai bagian dari perjalanan yang tak bisa diulang. Saat fajar menyingsing, gunung kembali sunyi. Tidak ada teriakan, tidak ada jejak perlawanan. Hanya lapangan kecil yang basah oleh embun pagi, seolah tak pernah terjadi apa-apa. Berita tentang hilangnya Maya menyebar pelan. Ada yang mengatakan ia pergi ke kota, ada yang yakin ia jatuh sakit dan mengasingkan diri. Rumah besarnya dibiarkan kosong. Harta bendanya tak pernah disentuh. Usaha-usaha yang pernah ia jalankan perlahan meredup, seolah kehilangan sumber yang tak kasat mata. Desa kembali ke ritmenya.
Bisik-bisik tentang Maya lama-lama berubah menjadi cerita pengingat. Tentang perempuan yang pernah mengubah nasibnya dengan jalan singkat. Dan tentang harga yang tak pernah bisa ditawar. Gunung Kemukus tetap berdiri, sunyi dan tenang. Menyimpan rahasia yang hanya dipahami oleh mereka yang pernah mendekat terlalu jauh. Kadang, pada malam tertentu, orang-orang mengaku mencium aroma tanah basah yang lebih kuat dari biasanya, atau melihat bayangan berdiri diam di lereng gunung saat fajar hampir tiba. Tidak ada yang berani memastikan. Mereka hanya menunduk, lalu melanjutkan hidup. Perjanjian itu selesai. Keseimbangan kembali ditegakkan, dan kisah Maya tinggal sebagai peringatan bahwa kekayaan yang datang tanpa asal-usula selalu meminta pulang. Dan jalan yang tampak singkat seringkali berakhir di tempat yang tak bisa ditinggalkan. Enangis, menyadari bahwa tak ada tempat untuk bersembunyi. Dalam keputusasaan, Maya kembali ke Gunung Kemukus tanpa dipanggil. Ia berdiri di tempat ritual, sendirian, menunggu jawaban. Angin berhembus pelan, membawa bisikan yang tak lagi samar. Kali ini, pesan itu jelas. Semua yang diminta telah diberikan, kecuali satu. Maya berlatih, tubuhnya gemetar. Ia akhirnya memahami makna perjanjian itu sepenuhnya. Kekayaan, keselamatan sementara, dan kelancaran hidupnya dibayar dengan orang-orang yang ia cintai. Kini, keseimbangan menuntut penutup. Tidak ada lagi yang bisa diserahkan selain dirinya sendiri. Saat ia meninggalkan gunung menjelang subuh, langkahnya terasa ringan sekaligus berat. Ringan karena keputusan telah dibuat. Berat karena ia tahu akhir sudah sangat dekat. Di balik rasa takut yang tersisa, ada ketenangan aneh yang menyelinap, ketenangan seseorang yang akhirnya menerima kutukan yang sejak awal ditujukan untuknya. Dan di dalam sunyi yang mengikuti, Maya bersiap menghadapi malam terakhir, ketika perjanjian akan ditutup dengan harga yang paling mahal.